Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Nampaknya kamu sudah berpisah dengan seseorang di sini ya. Kamu dengan dia sudah menjadi mantan, atau mungkin kalian mungkin kemarin sempat menjalin hubungan atau dekat gitu, dan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi. Kalian sudah silent treatment di sini. Kalian sudah berpisah. Aku lihat di sini ya. Tapi aku melihat di sini ada keinginan dari dia untuk kembali lagi sama kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu. Cuman memang nampaknya butuh waktu, karena kalau aku lihat di sini komitmen yang ingin dia berikan itu setelah dia merasa sudah stabil, setelah dia merasa sudah aman, setelah dia sudah bertumbuh, berkembang, sudah fleksibel hidupnya ya, baru nanti dia akan memberikan kepastian ke kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini berakhirnya hubungan kalian ini mungkin karena dia merasa belum stabil, atau dia belum bisa memberikan kestabilan dalam diri dia, akhirnya berdampak pada hubungan kalian. Makanya di sini aku lihat kamu sampai marah banget sama dia, dan tidak mau memberikan dia kesempatan kembali. Jadi aku lihat di sini kamu benar-benar marah, dan dia tahu banget itu kamu marahnya di sini ya. Sampai-sampai kamu mungkin acuh banget sama dia ya, bahkan mungkin kamu sekarang sudah berubah di mata dia gitu. Kamu pokoknya beda banget sekarang. Jadi ini yang membuat dia takut. Dia tahu sebenarnya kamu marah ini karena apa, karena selama ini ketika kamu bersama dia kamu tidak mendapatkan kepastian, atau tidak mendapatkan hubungan yang stabil ya. Hubungan kalian mungkin selalu on off terus, atau nggak ada kejelasan ya, sehingga kamu di sini marah banget sama dia. Makanya sekarang kamu mengakhiri hubungan bersama dia gitu, dan kamu bahkan kayak nggak mau lagi memberikan dia kesempatan. Dan dia hatinya hancur loh berpisah dengan kamu dengan cara seperti ini. Aku lihat di sini sedih banget dia. Dia patah hati banget dengan perpisahan yang bentukannya seperti ini gitu ya. Padahal dia masih sayang sama kamu, tapi kamu justru malah menginginkan untuk berakhir atau berpisah gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering bernostalgia ya, mengingat-ingat apa yang dulu pernah kalian lakukan, ada momen-momen bersama seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin sekali untuk membuat momen-momen baru lagi bersama kamu ya. Dan aku lihat juga di sini tuh dia masih mengingat apa yang pernah terjadi. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia masih mengingat memori-memori yang pernah kalian bangun bersama gitu. Apapun itu yang terjadi nih. Kemudian ada the lovers di sini. Aku lihat memang sebenarnya kamu dengan dia itu masih sama-sama sayang kok, masih sama-sama saling cinta kok. Aku lihat di sini ya. Bahkan kalau ada the lovers, memang hubungan kamu dengan dia ini sering sekali on off ya, datang dan pergi. Tapi datang dan perginya ini memang karena apa ya, untuk mengajarkan kalian lebih mengerti tentang apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Sama pun dengan dia gitu ya. Jadi kalau mungkin selama ini tuh kalian sebenarnya tahu bahwa kalian itu sama-sama suka, cuman kayak mungkin ada salah satu dari kalian atau dari kalian berduanya itu sering mendenial, sehingga hubungan kalian on off gitu ya. Mungkin memang masih ada ego, atau mungkin gengsi, naif seperti itu ya, sehingga ya ini hubungannya on off terus. Tapi mau kalian dijauhkan sejauh apapun, mau kalian pergi selama apapun, aku lihat karena ini the lovers, berarti kalian adalah belahan jiwa, sehingga akan sulit bagi kalian untuk benar-benar bisa melepas. Aku lihat di sini ya, karena ini juga aku lihat memang cinta yang bukan hanya sekedar sebuah ketertarikan saja ya, bukan hanya sekedar ketertarikan secara fisik atau sesuatu, tapi ini memang sebenarnya sebuah gairah yang sangat mendalam, gairah seksual, gairah nafsu ya. Jadi ini benar-benar yang ke ke biologisannya kalian gitu loh ya. Paham ya, ke biologisannya kalian itu, nafsu dari biologisnya kalian gitu loh. Paham gak sih ya? Ini cinta dewasa kalau aku lihat dibilang ya, ini cinta dewasa. Terus juga aku lihat di sini ada Seven of Cup. Dia merasa bahwa
apa ya, kenangan-kenangan indah bersama kamu itu nampaknya sudah menjadi sejarah sekarang. Ya aku lihat di sini dia putus asa banget sih. Ya dia ngerasa putus asa telah kehilangan kamu, kenangan terindah yang pernah hadir di hidup dia, dan sekarang itu kayak sudah menjadi sebuah kenangan. Tapi aku lihat masih ada semangat nih dari dia untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini atau yang membuat kalian akhirnya berpisah. Ya, dia tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan lagi di antara kalian berdua. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin mendatangi kamu lagi untuk memastikan hal-hal dalam percintaan kalian tidak akan jadi kacau lagi. Jadi kalau aku lihat di sini dia siap untuk membenarkan atau memperbaiki masalah-masalah yang ada. Dia ingin kembali lagi sama kamu, ini ingin memperbaiki situasinya ya, dan tidak mau lagi menyimpan-nyimpan masalah atau kabur dari masalah yang sudah dia buat atau yang pernah ada di hubungan ini yang menjadi permasalahan konflik ya, yang membuat hubungan kalian akhirnya bercerai-berai seperti ini. Dan mungkin hubungan ini memang terkait karena dia mungkin pernah tidak jujur sama kamu atau tidak pernah setia, pernah dia tidak setia sama kamu ya, karena aku lihat juga di sini ada pertanda bahwa dia ini orang yang tidak dewasa. Dalam hidupnya aku lihat memang penuh kemurungan atau dia ini punya watak yang buruk sehingga dia sering berbohong sama kamu atau memperlakukan kamu dengan buruk. Sehingga ya mau nggak mau ya resiko dia adalah kehilangan kamu, dan ketika dia sudah kehilangan kamu di sini justru malah dia menyesali atas tindakannya. Dan aku lihat di sini dia ingin berusaha lagi membuat hubungan kalian untuk kembali menyenangkan ya, menunjukkan perasaan yang yang sesungguhnya aku lihat di sini, karena mungkin kamu sekarang sudah merasa kayak bosan gitu, jengkel sama dia, kesal sama dia akibat tindakan-tindakan dia selama ini sama kamu. Dan kalau memang kamu dengan dia belum menikah, maka aku lihat di sini entah ini kamu atau dia memang belum siap untuk menjalani hubungan yang berkomitmen. Jadi kalau aku lihat itu masalahnya lah yang membuat kalian kenapa hubungannya itu nggak langgeng gitu, kenapa harus on off terus ya, karena memang ada salah satu dari kalian belum siap untuk berkomitmen. Dan aku lihat juga mungkin dia ini selama ini ya kurang tekun atau kurang bertekad gitu untuk menunjukkan perasaan dia atau membuat hubungan ini tuh jadi langgeng gitu. Jarang dia mungkin selama ini tuh kurang effort lah ya, bisa dibilang kurang effort untuk membuat hubungan ini berkonsentrasi pada hubungan yang jangka panjang kayak gitu. Ini menjadi masalah memang ya di hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat memang kalau misalkan kalian ingin ingin membuat hubungan kalian langgeng ya harus dari kedua belah pihak berusaha keras untuk tetap bersama dan sama-sama mau menjalani hubungan dengan serius gitu ya. Niatnya harus sama, tujuannya harus sama kayak gitu. Dan ingat lagi alasan kalian awal ketika kalian jatuh cinta itu kenapa gitu ya. Harus diingat itu agar kalian bisa saling menjaga, bisa saling tetap memegang teguh hubungan kalian. Terus juga di sini ya, ini entah ini kamu atau dia nih, kalian situasikan aja ya dengan siapa ini. Aku lihat di sini kamu berdiling dengan seseorang yang kuat, orangnya mandiri, terus itu orangnya percaya diri banget dengan dirinya sendiri. Orang ini punya sifat yang ramah ya, sehingga dia ini sangat dihargai banyak orang atau di mata orang itu menarik kayak gitu ya, karena kepribadian dia yang ramah, terus itu percaya diri ya, sehingga di depan umum tuh dia terlihat menarik gitu, banyak memikat perhatian banyak orang. Terus juga orangnya saking percaya dirinya, dia ini tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirinya, dia orangnya percaya diri banget, saking percayanya jadi kayak narsis gitu ya. Terus itu juga dia ini selalu ingin mencoba dalam menjalani hubungan itu, kayak ingin selalu mencoba hubungan-hubungan yang segar, hubungan-hubungan yang berbeda-beda gitu. Makanya mungkin di sini dia sering gonta-ganti pasangan ya selama ini. Bahkan mungkin ketika masih sama kamu juga dia mungkin sama yang lain gitu ya. Karena memang orangnya saking terlalu percaya dirinya sehingga ya kayak narsis dan egois gitu ya. Bahkan aku lihat dia ini adalah seseorang yang tidak akan mudah terganggu dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dia, meskipun itu adalah penilaian dari orang-orang terdekatnya. Mau dia ngelakuin tindakan yang salah, kalau misalkan dia sudah yakin pada A, ya maka dia akan lakukan A. Walaupun yang menghalangi dia adalah orang terdekatnya, kalau dia sudah yakin A, ya maka dia akan melakukan A kayak gitu ya. Jadi
bagi dia tidak masalah bagi dia jika seseorang tidak menyetujui apa yang dia lakukan, karena memang orangnya terlalu percaya diri gitu ya, sehingga sulit untuk merubah pola pikir atau keinginan dia kalau dia sudah menetapkan satu keinginan gitu. Apalagi di sini ada stranger ya, strangernya reverse, berarti memang hubungan ini menunjukkan sedikit ketergantungan dalam hubungan ya, mungkin satu orang terlalu bergantung dan satunya pengontrol gitu ya, sehingga rasa tidak aman tentu akan menyulitkan kamu atau pasangan untuk lebih mandiri dan mengejar hobi. Jadi kalau aku rasa di sini menjadi individu yang lengkap dengan kehidupan mandiri ya, itu memang akan mempengaruhi hubungan pasangan kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini tuh ada suatu kepercayaan yang terlalu kuat. Jadi lebih jadi lebih ke akhirnya kayak justru malah bergantung gitu ya sama pasangan lainnya gitu. Jadi aku lihat di sini mungkin salah satu pasangan terlalu mengontrol ya, daripada simpatik sama pasangan yang terlalu tadi bergantung ya. Nah akhirnya ya yang pasangan yang digantungin itu risih, dan yang pasangan yang bergantung itu nggak bisa mandiri gitu loh. Jadi ini perlu memastikan bahwa kebutuhan satu sama lain pasangan itu tidak saling diabaikan demi kepentingan pasangan lainnya gitu ya. Jadi jangan egois gitu loh ya, maunya selalu diperhatikan, maunya selalu disayangin, maunya selalu dipenuhi kebutuhannya oleh pasangan, tapi pasangan yang lainnya keinginan dia dianggurin gitu, dibiarkan seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang masalahnya karena pengontrolan diri dan masalah harga diri yang belum terselesaikan di antara kalian ya. Hubungannya jadi toksik aku lihat di sini ya, sehingga menyebabkan kayak semacam kayak lingkaran setan gitu ya. Hubungannya gini-gini terus, setiap pasangan mau lari mau pergi nggak bisa gitu, karena merasa kayak termanipulasi gitu ya, termanipulasi kayak seolah-olah dia yang bersalah, dia yang dia yang tidak bisa hidup tanpa pasangannya karena terlalu bergantung seperti itu. Jadi kalau aku lihat hubungan ini jadi kayak lingkaran setan gitu-gitu aja, muter-muter aja di sini gitu ya. Mau move on tapi nggak bisa karena ada semacam kayak ketergantungan dan keterikatan gitu, jadi nggak bisa melepaskan gitu. Akhirnya nanti balik lagi, ya mungkin gini nih, kalau misalkan dia yang pengontrol, kamu yang dikontrol, berarti gini, kamu itu kamu itu kayak sudah bergantung banget gitu loh sama dia, takut akan kehilangan dia, karena dia pintar sekali memanipulasi atau mengontrol pola pikir kamu. Jadi dia akan bermain dengan pola pikir kamu, dia akan berdrama di situ seolah-olah kamu lah yang salah. Jadi kalau misalkan dia marah ya, dia misalkan tersinggung sedikit, dia akan meninggalkan kamu seolah-olah kamu lah yang salah, padahal itu bentuk dari tantrumnya dia gitu loh. Nah, nanti kamu yang akan ngejar-ngejar dia seolah-olah kamu yang salah, akhirnya kamu yang memohon-mohon seperti itu. Ya, jadi kamu nggak bisa bahagia dengan dirimu sendiri gitu loh. Kamu merasa kayak bergantung banget, takut akan kehilangan dia. Seperti itu ya. Jadi kayak ada lingkaran setan di situ. Ya, kamu nggak bisa move on, kamu justru malah takut akan kehilangan seperti itu. Tapi aku lihat saat ini ketika kalian sudah benar-benar berani berpisah dengan dia ya, ketika aku lihat di sini kamu sekarang sudah berani untuk berpisah dengan dia, aku lihat di sini dia melihat kamu itu sekarang lebih menarik loh ya. Kamu mungkin lebih cantik, kamu sekarang merawat dirimu, kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri, kamu menikmati momen-momenmu sendirian ya, kamu menikmati momen-momenmu sendiri gitu aku lihat. Dan juga kan aku lihat memang kamu dengan si dia ini LDR ya, ada jarak yang cukup jauh. Jadi semakin kamu bahagia dengan dirimu sendiri, semakin kamu bisa bebas dari lingkaran setan ini, dia merasa kayak wah nggak bisa dibiarin, kok kamu lebih bahagia sih dari aku, seharusnya itu kamu tetap mengejar-ngejar aku gitu loh, karena kamu berdiri dengan seseorang yang bisa dibilang tuh narsis gitu loh. Jadi maunya hidupmu itu selalu berpusat pada dia gitu. Nah kalau kamu udah bisa lari dari dia seperti ini, dia yang justru malah khawatir, kok bisa sih kamu lebih bahagia dari aku gitu. Jadi dia cemburu dengan kebahagiaan kamu yang have fun dengan dirimu sendiri gitu.
Dan ketika dia sering stalkingin kamu, aku lihat di sini dia ngeliat kamu kok lebih cantik, lebih menarik, lebih bahagia, karirmu bagus, kamu lebih menikmati momen-momen hidupmu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sekarang hasil dari kerja kerasmu untuk bisa lepas dari dia tuh kalau aku lihat berhasil ya, menemukan titik terang untuk kebangkitan dirimu, untuk kebahagiaan hidupmu kalau aku lihat di sini. Terus juga aku lihat di sini banyak orang-orang di sekitarmu itu lawan jenis ya, kayak tertarik juga sama kamu gitu, banyak yang ngajakin kamu kenalan gitu ya, ngajak kamu untuk lebih memiliki hubungan gitu ya. Ya pokoknya mereka inisiatif gitu untuk mendekati kamu gitu kalau aku lihat, karena kamu sekarang kayak udah lebih bahagia aja gitu. Terus itu juga orang yang di sana ya, mantanmu ini sekarang ketika melihat kamu lebih apa ya, lebih bebas, lebih bahagia, justru malah dia ada keinginan untuk lebih dekat dengan kamu. Jadi mungkin dia pengen datang secara fisik ya, ke tempat kamu gitu ya, agar lebih dekat dengan kamu. Jadi ada gairah yang ingin dia salurkan ke kamu, yaitu tadi the lovers ya, gairah yang seperti itu. Jadi dia mungkin pengen peluk kamu, pengen kissing kamu, pengen skinship dengan kamu gitu. Intinya nih orang nggak mau kehilangan kamu dan ingin lebih mengenal kamu, lebih dekat dengan kamu ya. Intinya nggak mau kehilangan ya. Dia ingin lebih memahami kamu. Terus itu juga ada rencana yang ingin dia salurkan ya, mungkin apa tuh ya, mungkin lebih ke dekat ya, ingin lebih dekat dengan kamu, atau mungkin akan memberikan suatu kejelasan sama kamu ya, karena di sini kan aku lihat ini tapi kalau untuk kejelasan ini lebih ke ini ya, kalau dia udah stabil baru dia akan memberikan kejelasan. Tapi kalau misalkan sebelum dia stabil tapi dia pengen datang ke kamu, berarti dia ingin kamu tidak lari gitu loh dari dia, agar kamu itu tetap ada di sisi dia kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi apa sih yang ingin dia katakan ke kamu. Karena untuk mencapai suatu kestabilan dalam hidup ya, terutama kalau misalkan dia memang lagi usaha banget dari nol, itu kan juga butuh waktu ya, butuh waktu. Terus itu nggak cepet juga kan, apalagi kalau ini berhubungan dengan materi gitu ya, kestabilan hidup itu nggak secepat itu gitu. Jadi ada kemungkinan dalam waktu dekat mungkin dia akan menghubungi kamu atau datang secara fisik gitu ya. Tapi belum tentu itu akan memberikan komitmen atau kayak pengikatan. Mungkin dia ingin kamu agar tidak benar-benar move on, agar kamu benar-benar tidak pergi dari dia gitu. Yang penting kamu ada berkabar gitu loh dengan dia, kamu masih bisa dia pantau, kamu masih dalam jangkauan pemantauan dia gitu, agar kamu tidak dimiliki orang lain kayak gitu. Aku lihat dia cemburu loh kalau misalkan kamu dimiliki orang lain. Ya seperti itu. Oke, kemudian yang pertama yang ingin dia katakan adalah sabotase, tentang sabotase hubungan kalian ya. Gara-gara dia menyabotase hubungan kalian, di sini akhirnya dia menghancurkan hidup dia sendiri. Jadi sebenarnya kamu itu bagian dari hal-hal yang baik dalam hidup dia yang datang ke hidup dia. Tapi terkadang dia ini suka mengacaukan hal-hal baik yang ada di dalam hidup dia. Sebenarnya kamu itu bentuk dari keberkahan loh dari semesta untuk dia. Kamu itu bentuk dari hal-hal yang terbaik untuk dia, tapi dia tolak gitu loh, tapi dia kacaukan seperti itu loh. Dan di sini dia akhirnya sadar ternyata dia loh yang mengacaukan hal-hal baik yang dalam hidup dia. Terus juga ada value di sini, akhirnya dia sadar kalau misalkan ternyata kalian itu mempunyai terlalu banyak perbedaan ya. Ternyata kalau dilihat-lihat tuh kamu lebih baik daripada dia gitu. Cuman selama ini dia aja yang terlalu narsis dan terlalu egois, yang menganggap semuanya apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan itu yang terbaik, seperti itu aku lihat di sini. Terus juga ada di honestly, jadi ada ketidakjujuran ya, dia selalu berbohong sama kamu dan akhirnya kebohongan yang dia lakukan ini akhirnya memisahkan kalian gitu. Penyesalan lagi ya, dia akhirnya menyesali atas tindakan dia yang suka berbohong sama kamu.
Dan kemudian juga ada new chapter ya. Aku lihat di sini dia ingin memiliki babak baru bersama kamu, dia ingin mencoba untuk melanjutkan hubungan kalian yang kemarin ya. Cuman memang butuh waktu, aku lihat di sini ya, untuk bisa berkomitmen, untuk bisa mengikat kamu itu nampaknya butuh waktu ya. Tapi ada keinginan dari dia untuk memiliki babak baru selanjutnya di hubungan kalian. Terus aku lihat di sini ada ada memperbaiki, dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian ya. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian yang sempat hancur. Terus juga ada soul contract ya, jadi ada kontrak jiwa. Jadi dia ini sudah mendapatkan pelajaran dari apa yang telah terjadi di antara kalian, dan itu tidak akan pernah dia lupakan ya. Jadi itu akan menjadi suatu pelajaran untuk merubah hidup dia, untuk memperbaiki diri dia, apa yang salah, apa yang membuat hubungan ini jadinya hancur gara-gara dia, itu menjadi patokan indikator dia untuk bisa berubah menjadi lebih baik, seperti itu ya. Apapun ya, mungkin yang selingkuh kek, atau bohongnya kek, atau apalah itu ya, pokoknya itu ingin dia rubah dengan indikator-indikator yang dulu pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi, dan aku lihat saat ini adalah proses-proses di mana dia sedang mencoba untuk berubah, memperbaiki diri, dan mencoba untuk stabil, merubah untuk grow up ya, untuk fleksibel, stability, security ya, semuanya ingin dia rubah ya. Cuman memang itu tadi, semuanya butuh waktu ya. Jadi entah kapan dia bisa selesai dengan perubahan terbaik dalam hidupnya. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia, ya silakan ditunggu. Kalau kamu nggak mengharapkan dia, ya sudah, lebih baik buka hatimu untuk orang baru gitu ya. Aku lihat cukuplah sampai sini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Kalau dibilang cinta, iya dia masih sayang sama kamu, cuman ya itu, untuk menunggu dia berubah entah sampai kapan gitu ya. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.